pembelajaran ya, topik kuliah pada minggu ini terkait dengan perilaku biaya, cost behavior ya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa ya guys, silakan Anda subscribe ya Ardos channel, kemudian Anda like, kemudian Anda share serta Anda berikan komen ya pada channel Ardos channel ya. Nah, silakan mengikuti penjelasan materi kita. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan Anda komen, silakan Anda tanyakan. Oke, baik, kita mulai. Nah, perilaku biaya ya. Nah, kalau dikatakan perilaku biaya, berarti ini identik dengan ya sikap kalau kita manusia ya. Ada sikap kita yang konsisten, ada sikap yang tidak konsisten. Ada sikap yang baik, ada sikap yang tidak baik. Itu kategori perilaku. Nah, sekarang bagaimana dengan biaya? Nah, di dalam biaya ada sifatnya tetap yang tidak akan dipengaruhi oleh aktivitas apapun. Ada dia sifatnya yang berubah-ubah mengikuti aktivitas. Jadi itulah dikatakan perilaku biaya. Ada dia yang fixed cost dan ada dia yang ya variable cost. Oke. Nah, kemudian ada dia gabungan dari tetap dengan variabel. Ya, itu yang dikatakan semi variabel. Ya. Nah, baik, kita perhatikan penjelasannya. Nah, di sini dikatakan perilaku biaya dapat kita artikan sebagai mana sebuah biaya dapat merespon sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Ya. Nah, kemudian klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas. Itulah yang dikatakan biaya variabel, ya. Nah, sedangkan biaya tetap, biaya yang tidak akan berubah meskipun aktivitasnya berubah. Ya, meskipun aktivitasnya berubah, ya. Nah, kemudian biaya semi variabel ini adalah biaya yang mana di dalam komponennya tersebut ada kategori biaya tetap, ada kategori biaya variabel. Ya, itu dia. Semi variabel atau mixed cost. Oke. Nah, ini dia biaya variabel. Kalau secara total biaya variabel ya, secara total, maka semakin banyak aktivitasnya, maka total biaya akan semakin besar. Semakin kecil aktivitasnya, total biayanya makin kecil. Itu dia kalau secara total biaya variabel, ya. Nah, kemudian ini contohnya. Berikut ini adalah data-data biaya bahan baku untuk bulan Januari 2015, ya. Nah, di sini dikatakan outputnya, ya. Nah, biaya bahan per unit, ini dia biaya bahan per unit. Nah, total biaya variabel, semakin banyak aktivitasnya, semakin banyak unit yang digunakan, maka total biayanya semakin besar. Ya, semakin kecil aktivitasnya, maka biayanya semakin kecil. Itulah biaya variabel. Tapi kalau ditanya, berapa biaya variabel per unit, ini akan sama, tidak berubah. Ya, tidak akan berubah. Oke, baik. Ini dia kalau kita lihat di dalam grafik, kalau dia secara total, dia akan semakin naik. Semakin banyak aktivitas, total biaya semakin besar. Tapi kalau biaya variabel per unit, berapa banyak aktivitasnya, ini tidak akan berubah. Apa contoh yang simple, yang Anda gampang pahami? Contoh uang kuliah Anda. Ya. Nah, di dalam uang kuliah, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, sekarang biaya variabel, apa biaya variabelnya? Contohnya adalah uang SKS Anda. Kalau ditanya, berapa biaya per SKS? Maka, kalau ditanya, yang satu stambuk, ya. Nah, yang saya ambil 24 SKS, yang diambil oleh teman saya 20 SKS, ditanya, berapa per SKS? Ini akan sama. Akan sama. Kurang lebih 105.000 kan gitu, 105.000. Maka saya per SKS 105.000, teman kita juga 105.000. Nah, tapi kalau ditanya berapa
berapa total biaya SKS uang kuliah yang akan saya tanggung? Saya ambil 24 SKS, teman saya ngambil 20 SKS, maka saya akan menanggung biaya variabelnya lebih besar. Kenapa? Aktivitas yang saya ambil lebih besar. Itu dia. Oke. Nah, kalau di perusahaan apa contohnya? Di perusahaan, contohnya adalah ya kalau dia perusahaan ya TPL, ya Toba Pulp Lestari. Nah, bahan bakunya adalah kayu. Produknya adalah pulp, bubur kertas. Nah, kalau saya ingin menghasilkan produknya 2 ton, ya 2 ton bubur kertas, tentunya tadi untuk satu ton produknya membutuhkan bahan baku 2 ton, ya 2 ton kayu. Nah, kalau saya ingin menghasilkan produknya 2 ton bubur kertas, berarti saya akan membutuhkan bahan baku 4 ton. Ya, artinya apa? Semakin banyak produk yang saya hasilkan, bahan bakunya akan semakin besar. Itulah itu. Ya. Oke, contoh biaya variabel. Tentunya kalau semakin banyak bahan baku berarti biaya bahan bakunya akan naik. Itu dia. Nah, berikutnya biaya tetap. Ya, fixed cost. Kalau secara total ini tidak akan berubah. Berapapun aktivitasnya, total biaya tidak akan berubah. Contohnya apa? Dalam kehidupan Anda sehari-hari, uang ya, BOP Anda. Nah, uang BOP Anda ambil 24 SKS, Anda ambil 10 SKS, BOP-nya itu tidak akan berubah. Berapapun aktivitasnya, biaya tetapnya tidak akan berubah. Di perusahaan apa contohnya? Ya, di perusahaan. Nah, ini contoh bahwasanya perusahaan tersebut ya, pegawai. Nah, pegawai itu dibayar secara bulanan. Artinya, pegawai itu tidak berdasarkan aktivitas. Melainkan, mau berapapun aktivitasnya, maka pegawai itu dibayar gajinya. Berarti, gaji itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Berarti sifatnya tetap. Tapi coba kalau dengan saya, karyawan harian. Nah, karyawan harian ini berdasarkan aktivitas yang saya lakukan, yang saya peroleh. Nah, semakin banyak produk yang saya hasilkan, maka upah yang akan saya terima semakin besar. Semakin kecil produk yang saya hasilkan, berarti upah yang saya terima semakin kecil. Itulah variabel kalau dia upah. Kalau dia tadi pegawai dengan gaji, itu dia tetap. Mau berapapun aktivitas tidak berubah. Ya, kalau upah itu sifatnya variabel, mengikuti aktivitas. Nah, berikutnya kalau ditanya berapa dia biaya per unit, per aktivitas. Nah, kalau biaya variabel, contoh, Anda rental mobil. 1 hari itu 300.000. Naik dia 6 orang dengan naik 2 orang. Kalau ditanya berapalah biaya tetap, biaya rental per orang, maka jika semakin banyak aktivitas, semakin banyak orangnya, maka tarif biaya tetap per orangnya akan semakin kecil. Tapi kalau hanya 2 orang, tadi 300, berarti 150 per orang akan menanggung biaya tetap. Tapi kalau tadi yang 6 orang, berarti 300 bagi 6, berarti 50.000. Berarti semakin kecil biaya tetap per unit. Oke? Baik. Nah, ini contohnya. Biaya sewa, ini sama. Contohnya seperti rental mobil tadi ya, 300.000. Unit produksinya, semakin banyak yang naik mobil, semakin banyak yang diproduksi, maka biaya per unit produksinya akan semakin kecil. Sama seperti hal tadi, semakin banyak orang yang menggunakan mobil rental tersebut, naik ke mobil rental, maka biaya per rentalnya akan semakin kecil. Semakin sedikit, maka ini semakin besar. Itulah kalau dia per unit. Tapi kalau secara total tidak akan berubah. Itulah biaya tetap. Oke guys ya. Baik, ini contohnya dalam grafik biaya tetap tidak akan berubah meskipun aktivitasnya berubah. Tapi kalau ditanya berapa biaya per unitnya, maka semakin besar aktivitas, biaya per unit akan semakin kecil. Oke ya. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Baik, tidak ada. Kita lanjut. Nah, sekarang tipe biaya tetap. Ya, ada dia committed fixed cost, biaya tetap yang dilakukan. Ya, biaya tetap yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian ada biaya tetap berdasarkan kebijakan. Ya. Kalau biaya tetap yang biaya tetap yang dilakukan,
Oke, ini contohnya biaya penyusutan. Ya, sedangkan biaya berdasarkan kebijakan ini contohnya kalau kita mau melakukan mempromosikan produk iklan. Ya, semakin banyak produk, semakin apakah kita akan melakukan promosi atau tidak, kan gitu. Ada kebijakan yang akan dilakukan. Baik. Nah, semi variabel ini campuran, di dalamnya ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya. Nah, metode pemisahan biaya variabel ini ada 3. Yang pertama tinggi rendah, ya, high low method. Kemudian metode scatter graph, dan yang ketiga metode least square. Nah, ketiga ini menjadi pembahasan utama kita. Silakan Anda ikuti. Nah, yang pertama yang mau saya bahas seperti ini. Ya, metode tinggi rendah. Ya, metode tinggi rendah. Contohnya seperti ini. Di sini ada bulan kegiatan, kemudian ini aktivitasnya berdasarkan jam kerja langsung, kemudian ini biayanya. Ya, kalau aktivitasnya 500, total biayanya adalah 18.250. Pada bulan April 1000 aktivitas ini. Oke ya, baik. Kemudian ya, kita lihat dari ini Januari Maret. Ya, sekarang kita perhatikan mana yang tertinggi. Maka yang tertinggi adalah bulan April ya. Kalau kita lihat yang tertinggi ya, tertinggi ini bulan April. Ya. Nah, berapa dia aktivitasnya? X-nya adalah sebesar 1000. Berapa total biaya? Ya, total biayanya 21.500. Ya. Nah, ini tertinggi. Nah, sekarang yang terendah. Ya, yang terendah kita lihat ternyata pada bulan Maret, ya. Pada bulan Maret. Di mana besarannya 300. Biayanya 16 ya, 950. Maka kita hitung berapa selisih. Ya, selisih ini diperoleh 700 ya. Ini diperoleh berapa ini? 50 ya. 5 ya, juta 550 ya. 4.550. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung biaya variabel. Ya, di mana rumusnya selisih total biaya dibagi selisih total aktivitas. Ya, di mana total biaya 4.550 dibagi daripada 700. Ya, 6.500 per aktivitas. Ya, satuannya adalah jam kerja langsung. Nah, kalau kita sudah memperoleh ternyata tarif variabelnya adalah 6.500. Maka langkah berikutnya kita menghitung ya, berapa biaya tetap, berapa biaya variabel. Karena tujuan kita di sini adalah menghitung berapa biaya tetap, berapa biaya variabel. Kalau aktivitasnya sekian, total biayanya sekian, kan gitu. Nah, sebelum kita hitung berapa biaya variabel, biaya tetap, maka kita lihat persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Ya, Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, sedangkan B ini adalah tarif variabel, sedangkan X adalah aktivitas. Ini perlu Anda pahami, ya. Persamaan ini merupakan Y sama dengan A ditambah B X, ya. X, Y total biaya, A biaya tetap ditambah B tarif variabel, X aktivitas. Ya, maka sekarang kita hitung. Nah, sekarang Anda perhatikan, tadi kita menganalisis dari yang tertinggi dan terendah.
sekarang kalau kita buktikan, kalau dari yang tertinggi, kita ambil dari yang tertinggi, berarti Y ini adalah total biaya. Mana total biaya yang tertinggi? Sebesar ini. Ya, berarti di sini Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya adalah 21.500, ya. Oke, 21.500 sama dengan A ditambah B. Ini adalah tarif variabel, ini yang kita hitung. Berarti di sini 6.500 X. X-nya adalah berapa X-nya? Kita lihat X aktivitasnya ini. Berarti di sini dikali, ya, dikali 1000 X-nya. Maka diperoleh 21.500 sama dengan A ditambah 6.500, ya. Berarti A sama dengan 21.500 kita kurangkan dengan 6.500. Ini sama dengan biaya variabel. BX ini adalah biaya variabel. Tarif variabel dikali aktivitas itu adalah biaya variabel. Ya. Jadi total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari tarif variabel dikali aktivitas. Maka di sini A sama dengan, ya, berarti kita kurangkan ini berapa ini? Ya, 21.500 dikurang 6.500 sama dengan 15 juta. Ya, 15 juta biaya tetapnya. Nah, kalau sudah kita peroleh ternyata biaya tetapnya adalah 15 juta. Ya. Biaya variabelnya 6.500 terdiri dari 6.500 dikali aktivitasnya 1.000. Oke, itu dia. Nah, sekarang kalau kita sudah memperoleh hasil perhitungan kita ini, maka kita masukkan ke persamaan. Ya, nanti saya jelaskan apa makna daripada persamaan. Baik, ya. Maka kita masukkan ke persamaan yang sudah kita buat tadi. Tadi kan Y sama dengan A ditambah BX. Maka cara kita memasukkan ke persamaan adalah kita masukkan nilai-nilai yang sifatnya konstanta, maka kita masukkan angkanya. Tapi kalau nilai tersebut tidak konstanta, berubah, jangan kita masukkan angka tersebut. Contoh seperti ini. Y, total biaya, ini akan berubah nggak? Pasti berubah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, kalau dia berubah, maka jangan Anda masukkan angkanya, melainkan Anda buat simbolnya Y. Ya. Kalau dia berubah, jangan masukkan angka, tapi buatlah simbolnya dalam membuat persamaan. Kemudian, biaya tetap. Biaya tetap ini berubah nggak? Mau berapapun aktivitas ini berubah nggak? Ternyata tidak. Kalau tidak berubah, berarti masukkanlah angkanya. Berapa biaya tetapnya? 15 juta. Ditambah B, tarif variabel. Tarif variabel per unit berubah atau tidak? Per unit. Tarif variabel tadi sudah kita bahas. Ternyata tarif variabel itu tidak berubah. Ya, per unit dia tidak akan berubah tarif variabel. Berarti kita masukkan angkanya 6.500 X. Inilah persamaannya. Ya, kita masukkan nilainya yang sifatnya konstanta. Oke. Nah, sekarang tugas Anda jawab di komen YouTube kita. Yaitu yang pertama, silakan Anda buktikan kalau tadi yang kita coba adalah nilai yang tertinggi. Sekarang coba Anda masukkan yang terendah. Pertanyaannya, berapa biaya tetapnya kalau Anda masukkan dari nilai yang terendah ini? Tadi kita ambil dari yang tertinggi diperoleh 15 juta. Kalau yang terendah, berapa biaya tetapnya? Itu tugas Anda yang pertama. Silakan Anda komen di YouTube kita. Ya. Baik. Yang kedua, saya mau sampaikan, ya. Pertanyaan begini. Pada bulan Juli, ya, pada bulan Juli, ini saya buat seperti ini. Bulan Juli diketahui aktivitasnya
8.000 jam kerja langsung. Bulan Juli, padahal ini sampai bulan April. Sekarang saya tanya, pada bulan Juli, bulan 7, diketahui aktivitasnya ada 8.000 jam. Pertanyaannya, berapa total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut kalau menggunakan 8.000 jam kerja langsung? Itu ya. Maka caranya seperti ini. Caranya adalah silakan Anda masukkan aktivitasnya ini ke dalam persamaan yang sudah kita bangun ini. Itu ya, kita masukkan kemari. Nah, kan kita tadi tujuannya adalah menghitung berapa total biaya kalau aktivitasnya di sini 8.000 pada bulan 7. Maka tinggal kita masukkan saja ke persamaannya ini. Ya. Maka cara bagaimana? Y sama dengan ya 15 juta ditambah ya 6.500 dikali 8.000. Berarti Y sama dengan 15 juta ditambah berapa ini? 8 kali 6.500 berarti hasilnya 52 juta. Maka total biaya sama dengan kita tambahkan 15 ditambah 52 maka diperoleh 67 juta. Inilah total biaya pada bulan 7. Kalau aktivitasnya 8.000. Itu deh ya. Oke, baik. Tugas Anda yang kedua. Ya, tugas Anda yang kedua. Nah, diketahui bahwasanya PTX melakukan proses produksi selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Di mana pada bulan Januari, silakan disimak, aktivitasnya sebanyak 20. Ya, 20 jam kerja langsung. Satuan aktivitasnya adalah jam kerja langsung. Di mana total biayanya sebanyak 4.000. Ya, sebanyak 4.000. Kemudian pada bulan Februari ya, aktivitasnya 30 ya, total biayanya 4.500. Ya, 4.500. Kemudian pada bulan Maret diketahui aktivitasnya 50. Total biayanya sebesar 5.000. Ya, sebesar 5.000. Oke. Kemudian pada bulan April 5 jam kerja langsung, total biayanya 3.000. Ya, 3.000. Kemudian pada bulan Mei aktivitasnya 60, total biayanya 20.000. Ya, 20.000 rupiah. Sedangkan yang bulan 6 diketahui aktivitasnya 80, total biayanya 10.000. Pertanyaannya, silakan Anda hitung dengan metode tinggi rendah berapa dia biaya variabel, ya, berapa dia total biaya tetap, dan berapa persamaannya. Silakan Anda buat, ya. Dan kemudian yang terakhir, coba Anda hitung berapa total biaya pada bulan Oktober apabila aktivitasnya sebesar 300 jam kerja langsung. Silakan Anda hitung, itu tugas Anda yang kedua, silakan Anda jawab pada konten YouTube kita. Oke? Baik, saya kira itu dia metode tinggi rendah. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan Anda komen ya di channel kita. Baik. Itulah dia metode tinggi rendah. Kalau kita lihat di slide kita ya, ini dia 6.500, ini 6.500. Oke. Kemudian ya, biaya tetapnya 15 juta, biaya tetap 15 juta. Ini dari yang tertinggi, nanti tugas Anda dari yang terendah, silakan Anda lakukan. Rumusnya Y sama dengan 15 juta yang sifatnya tidak ya tetap atau yang berubah-ubah, masukkan simbol. Yang sifatnya tetap, masukkan angka. Ditambah biaya tarif variabel 6.500, ini tetap, masukkan angka X ya.
Oke, baik. Metode yang kedua, scatter graph. Ya, kasusnya seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini. Ya, ini aktivitasnya. Ya, 20, 18 dan seterusnya, ada 12 aktivitas. Kemudian ini total biaya. Ya, kemudian titik-titik yang dibangun ini dia. Ya, titik-titik yang dibangun. Oke. Atau saya gambar ini ya, saya gambar. Oke, silakan diperhatikan cara menggambarnya. Nanti Anda coba di kertas grafik Anda ya. Nah, ini ilustrasinya. Ini paling banyak 60 ya. 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 ya. Oke, kemudian di sini nah, di sini total biayanya ya, ini sampai ke ya. Nah, baik, saya buat 1 2 3 4 5 6. Oke. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000. Ya. Nah, sekarang kita bangun titik-titik di antara aktivitas yang ada. Yang pertama, jika aktivitasnya 20, total biaya 64.000. 64.000 ini 70, 64.000 ini dia kurang lebihnya. Nanti silakan Anda coba di kertas grafik. Ini. Kemudian 18 ke 60.000, 18. Ini dia 18. 60.000. Ini. Kemudian 28 ke 78, 28 ini dia. Ke 78. Ya. Kemudian 32, 84, 32. Ini 35, 32 ke 84 ya, 84 ini dia kurang lebihnya. Silakan nanti Anda coba pakai kertas grafik. Oke. Kemudian 40 ke 100. 40 100. Kemudian ya 38 96, 38 96. Oke. Kemudian 53 ke 100 ya. 53 ke 138. Ya, 138 ini kurang lebihnya. Oke. Kemudian ya 48 ke 120, 48 ini 120. Oke. Kemudian 50 ke 130, 50 130. Ini dia. Kemudian 45 ya, 45 ke 110. Oke. Kemudian 30 ke 80, 30 ke 80. Kemudian 42 ke 104, 42 104. Oke, baik. Nah, inilah dia titik sebarannya. Nah, sekarang langkah berikutnya yang akan Anda lakukan adalah ya, menarik garis diagonal yang membagi secara rata. Ya, membagi secara rata ya, sebaran titik-titik tersebut, memotong sumbu Y. Ini Y, ini X, aktivitas total biaya. Maka kita tariklah garis diagonal membagi kedua belah titik ini. Nah, persoalannya kalau kita tarik seperti ini. Ya, tentunya ini jauh, ini dekat.
Kalau kita tarik seperti ini dia dekat kemari, sebelah sini nggak ada, kosong, berarti ini nggak bisa, ini nggak bisa. Maka kita tariklah secara adil, ya, secara adil kedua belah titik tersebut, ya. Ini dia dekat, ini dia dekat, maka kurang lebih inilah dia titiknya, ya. Titik yang memotong sumbu, ya, Y kurang lebih 15.000, contoh, ya, 15.000, ya. Titik garis diagonal yang memotong sumbu Y berada pada titik 15.000. Berarti aktivitasnya ada 12 bulan. Ya. Nah, garis diagonal memotong sumbu Y berarti biaya tetap per bulannya 15.000. Berarti total biaya tetap sama dengan 15 kali 12, ya. 15 kali 12 120, berarti 180. Ya, 180.000 biaya tetapnya. Ya. Nah, sekarang berapa biaya variabel? Biaya tetapnya sudah diketahui, selama 1 tahun itu adalah 180.000. Ya. Garis yang memotong sumbu Y-nya 15.000 kali 12 maka diperoleh, ya, sebesar 180.000. Maka sekarang langkah berikutnya kita hitung total biaya. Total biaya sama dengan kita jumlah ini dari atas ke bawah. Oke, ya, total biayanya 1.164 juta. Ya, 164 juta. Kemudian coba Anda hitung berapa total aktivitas. Berarti aktivitasnya ini, kita total ini 1 tahun berapa? Ya, maka kita variabel sama dengan total biaya, ya, sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap total biaya adalah Y, biaya tetap A, ya, biaya variabel BX. Nah, sekarang dalam hal ini total biaya diketahui nggak? Diketahui, ini dia total biayanya. Maka diperoleh di sini 1.164.000 sama dengan biaya tetapnya 1 tahun 180.000 ditambah BX. B variabel kan gitu. B X-nya berapa aktivitasnya? Ini aktivitasnya 444. Maka kita sederhanakan, positif pindah ke sebelah berarti menjadi negatif. Berarti 444B sama dengan, ya, 1.164.000 dikurang 180.000. Berarti 444 sama dengan berapa ini kita kurangkan? Ya, berapa itu? Kalau kita kurangkan 1.164.000, ya, dikurang 180.000, 984. Ya, inilah biaya variabelnya. Ya, maka untuk menghitung berapa tarif variabel, maka B sama dengan 984.000 kita bagikan perkalian pindah ke sebelah berarti menjadi pembagi, maka diperoleh 444 sama dengan kita bagikan 444 sama dengan diperoleh 2.216, ya, pembulakan. Inilah tarif variabelnya, ya, tarif variabelnya. Coba nanti Anda coba perhitungannya, penjumlahannya, mana tahu ada yang silap, ya. Oke, silakan dicoba. 1.164 dikurang 180.000 diperoleh ini 984, ya. Maka B sama dengan 984 dibagi 444 diperoleh 2.216.
216. Ya. Nah, kalau sudah dapat ini maka kita buat persamaan. Y sama dengan A ditambah BX. Maka kita masukkan mana dia yang sifatnya konstanta, kita masukkan dia ke persamaan. Y tentunya akan berubah sama dengan berapa biaya tetapnya? Ini dia. 180 ditambah tarifnya adalah 2216 X. Inilah persamaan kalau kita menggunakan metode scatter graph. Oke, baik, sampai sini ada mau ditanya? Oke, tidak ada. Nah, kalau Anda bingung, Pak, bagaimana kalau kita pada bulan berikutnya, ternyata diketahui aktivitasnya adalah contoh sebesar 100, ya, maka tinggal kita masukkan saja kemari ke persamaan aktivitasnya X. Berarti Y sama dengan 180.000 ditambah 2216 dikali 100. Maka total biayanya kita jumlahkan, biaya tetap tambah biaya variabel ini. Perkalian tarif variabel dengan aktivitas, itulah biaya variabel. Itulah dia kalau menggunakan metode scatter graph. Nah, sekali lagi mau saya sampaikan, perbedaan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Perhatikan, biaya tinggi rendah, ya, tinggi rendah. Pertama yang kita hitung adalah tarif, ya, tarif variabel. Ya, pertama yang kita hitung adalah tarif variabel. Sedangkan yang terakhir kita hitung metode tinggi rendah adalah biaya tetap. Sedangkan kalau metode scatter graph, yang pertama kita hitung adalah biaya tetap. Yang terakhir kita hitung adalah tarif variabel. Jadi berbanding terbalik. Metode tinggi rendah yang pertama dihitung adalah tarif variabel, yang terakhir biaya tetap. Sedangkan metode scatter graph yang pertama dihitung adalah biaya tetapnya, yang terakhir adalah tarif variabelnya. Itulah dia perbedaannya. Kalau Anda sudah memahami perbedaan di antara kedua metode, ya, yakinlah Anda akan gampang memahaminya. Oke, baik. Itulah dia metode scatter graph. Ya, kita lihat di slide kita. Oke. Nah, berikutnya masuk ke metode least square. Sebelum kita jelaskan, silakan di zoom biar lebih dekat. Yang ketiga metode least square, ya, metode persasnya 10, 20, 40, 50, ini contoh. Kemudian total biayanya 100, 150, 200, 450. Sehingga kalau kita total ini 120, ini 900. Sekarang kita hitung rata-rata untuk aktivitas, ya. 120 bagi 4 diperoleh 30, ya. Kemudian untuk total biaya 900 bagi dengan 4, ya. Ini diperoleh 225. Ya, 225. Oke. Nah, langkah berikutnya yang akan Anda lakukan adalah, ya, kita hitung berapa dia penyimpangan aktivitas. Saya buat kodenya eksekutif. Ya. Maka kita lihat cara menghitungnya adalah 10 bandingkan dengan rata-rata. Berarti 10 dikurang dengan 30 diperoleh di sini minus 20. 20 dikurang 30 minus 10. 40 dikurang 30 diperoleh 10. 50 dikurang 30 diperoleh 20. Maka kalau kita total ini 0. Ya, sama kan? 30, 30 positif negatif. Nah, berikutnya kita kuadratkan penyimpangan X kuadrat. Ya, maka di sini minus 20 dikali minus 20 diperoleh 400. Minus 10 kuadrat sama dengan 100. Ini 100, ya. Ini 400. Maka diperoleh di sini sebesar 1000. Ya, diperoleh sebesar 1000. Nah, berikutnya kita menghitung berapa penyimpangan Y, ya. Berarti Y,
ya, penyimpangan Y sama dengan 100 dikurang 225, maka diperoleh minus 125. Ya, 150 dikurang 225. Ya, maka di sini diperoleh minus 75. Ya. Kemudian 200 dikurang 225 berarti minus 25. Kemudian 450 dikurang, ya, dikurang 225, maka diperoleh positif 225. Ya, maka kalau kita total ini sama dengan 0. Ya, kita jumlah yang minus dia 225, positif 225, 0. Maka langkah berikutnya, ya, kita kalikan penyimpangan X dikali daripada penyimpangan Y. Ya, penyimpangan X dikali penyimpangan Y berarti minus 20 kali dia minus 125. Ya, maka diperoleh berapa ini? Ya, 2.500. Ya, 2.500. Minus 10, minus berarti positif, ya. Kemudian minus 10 dikali minus 75, maka diperoleh 750. Ya, positif. Kemudian 10 positif dikali 25, maka diperoleh minus 250. Ya. Kemudian 20 dikali 225, maka diperoleh 4.500, ya. 4.500 positif. Ya, positif, maka kita total 2.500 tambah 4.500 diperoleh 7.000, ya. Maka diperoleh di sini 7.500, ya. Ini 500, ini dia 7.000, berarti 7.500. Ya. Nah, kalau sudah dapat ini, maka kita sudah bisa menghitung berapa, ya, biaya variabelnya. Caranya Y sama dengan A ditambah BX. Ya. Nah, sebelum kita hitung dia, ya, rumus menghitung biaya variabel sama dengan perkalian penyimpangan X, ya, dikali Y dibagi daripada, ya, penyimpangan X kuadrat. Ya, ini sama dengan 7.500 dibagi 1.000, maka diperoleh 7,5. Inilah biaya variabelnya. Maka langkah berikutnya kita masukkan, ya, bahwasanya total biaya, ya, rata-ratanya adalah 225. Maka di sini ingat, kita menariknya dari rata-rata karena 7,5 ini diperoleh bersumber dari hasil rata-rata. Maka Y-nya juga Y rata-rata, ya. Maka di sini 225 sama dengan A ditambah B-nya 7,5 dikali aktivitasnya 30. Maka diperoleh 225 sama dengan A ditambah berapa ini? Coba kita kalikan. Mudah-mudahan tidak minus. Oke, maka di sini, ya, diperoleh 225, ya. Berarti A sama dengan 225 dikurang 225. Berarti A sama dengan 0. Berarti tidak ada biaya tetap. Ya, tidak ada biaya tetap. Ya, pada perusahaan dengan case seperti ini tidak ada biaya tetap, 0. Ya, biaya variabelnya adalah 225 sama dengan total biaya, berarti biaya tetapnya 0. Tidak ada, ya. Nah, kalau kita buat kebersamaan, berarti Y sama dengan 0 ditambah, ya, 7,5X. Inilah persamaannya. Ya, jadi bisa saja tidak ada biaya tetap, semuanya variabel. Oke? Nah, inilah kasus kita metode tinggi
rendah. Silakan kalau ada mau ditanya ya di komen pada YouTube kita atau di WA grup kelas kita, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Nah, saya kira itu dia yang dapat bisa saya jelaskan terkait perilaku biaya ya. Tugas ketiga nanti akan saya buat ya di YouTube tersebut. Silakan Anda perhatikan tugas ketiga di terakhir materi penjelasan kita. Saya kira cukup ya. Horas.